Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 109, teksnya ayat 1 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Daud bersuruh kepada Allah, jangan berdiam tentang orang fasik yang menyerangnya dan memerangi Daud tanpa alasan. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 20. Daud memohon kepada Tuhan akan menghukum mereka, orang fasik, keluarganya, dan sampai nenek moyangnya. Kesimpulan hari ini, Daud berdoa kepada Tuhan akan ia jangan berdiam tentang orang fasik yang berbicara tipu dan dusta. Mereka menuduh Daud dan membalas kejahatannya kepadanya, ganti kebaikan dan kebencian, ganti kasihnya. Jadi Daud berdoa tentang mereka kepadanya, akan seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya mereka, tuanya menjadi jauh dosa, umurnya berkurang, keluarganya berjalan masing-masing, semua miliknya menjadi milik orang lain, sampai dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Menurut Daud, itulah upah orang yang mendakwanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, kelihatannya kadang Tuhan berdiam dalam situasi kesulitan. Memang kita sudah mengalaminya banyak kali begitu. Namun bukan, Tuhan tetap menyertai. Hanya melihat kita supaya kita usaha mengatasinya dalam baik dan dalam yakin Tuhan menyertainya. Kedua, Tuhan akan menghukum orang fasik, keluarganya, dan sampai nenek moyang merekanya, sebab mereka tidak menunjukkan kasih kepada orang sengsara, miskin, dan yang hancur hatinya. Memang sehingga begitu kita harus menunjukkan kasih kepada orang sengsara, miskin, dan yang hancur hati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud bersuruh kepada Tuhan karena orang-orang menyerangnya dan memerangi Daudnya tanpa alasan. Sehingga Daud memohonnya kepada Tuhan akan menghukum mereka orang fasik, keluarganya, dan sampai nenek moyangnya. Kedua, seorang pendakwa akan berdiri di sebelah kanan orang fasik. Dua orang fasik menjadi dosa, umurnya berkurang, keluarganya berjalan masing-masing, semua miliknya menjadi milik orang lain, sampai dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Aplikasi hari ini, pertama, tidak boleh membalas dengan kejahatan atau kebencian, ganti kebaikan dan kasihnya. Kita harus membalaskan dengan kebaikan-kebaikan saja. Janganlah membalas atau melakukan kejahatan dan kebenciannya. Kedua, hari ini tetap menunjukkan kasih kepada orang sengsara, miskin, dan yang hancur hati. Sama seperti Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita juga. Ketiga, tetap kuatkan hati, sekalipun kelihatannya Tuhan berdiam. Dan tetaplah berdoa senantiasa dengan percaya bahwa Ia tetap mendengar dan akan menjawab. Jadi praktik hari ini, jangan mempersoalkan orang lain menyerang Anda dan memerangi Anda tanpa alasan. Sebab dunia ini dikuasainya oleh iblis. Ya, itu biasanya begitu. Memang susah, namun kita harus menahannya dan mengatasinya itu. Dan melainkan perhatikan orang sengsara, miskin, dan yang hancur hati. Dan menolong mereka dengan kekuatan Anda secukupnya. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hati yang senang, dan sudah menunjukkan kasihnya itu supaya menolong mereka. Itulah kewajiban hamba Tuhan dan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.